Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dari BPBD Kabupaten Tuban, fasilitator daerah, juga fasilitator desa, Bapak Babinsa, Babin Kantipmas yang kami hormati, Ibu Kepala Desa, Bapak-bapak perangkat, perwakilan perempuan dan tokoh agama, juga tokoh pemuda yang kami hormati. Perkenankan kami menyampaikan profil desa dan potensi ancaman bahaya khususnya yang ada di Desa Ngadipuro, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Lanjut. Inventarisasi jenis dan ragam ancaman. Jenis ancaman geologi, yaitu bencana geologi adalah bencana yang terjadi di permukaan bumi. Ini yang jelas, alhamdulillah, sampai hari ini Desa Ngadipuro dan mudah-mudahan ke depan tidak ada ancaman dari bencana yang ancaman geologi. Ini contohnya tsunami, gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor. Alhamdulillah kita jauh dari ancaman bencana tersebut. Selanjutnya ancaman yang kedua yaitu ancaman hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang dipengaruhi oleh dampaknya dipicu oleh kondisi cuaca dan iklim dengan berbagai parameternya. Contohnya curah hujan yang tinggi disertai dengan angin kencang, juga adanya kilat dan petir. Jadi ini ancaman hidrometeorologi ini setiap tahun terjadi di desa kita, Desa Ngadipuro. Nanti akan kita lihat di sejarah bencana yang ada di Desa Ngadipuro. Banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo, karena kita ada di daerah bantaran atau daerah aliran sungai, di mana dua dusun kita, dusun Jepuro dan dusun Klewer, ini sangat dekat dengan Sungai Bengawan Solo atau berada di luar tanggul Bengawan Solo. Jadi apabila air ini meningkat, tinggi muka air ini meningkat, ini otomatis secara langsung dua dusun kita akan tergenang. Selanjutnya ancaman geologi. Ini tahun 2020 kita mungkin ini adalah dunia, wabah di dunia juga tak luput Desa Ngadipuro pun mengalaminya. Dari data yang ada di Desa Ngadipuro sebanyak 67 warga kita yang dinyatakan positif dan 20 orang meninggal. 20 orang meninggal. Jadi ancaman biologi ini adalah ancaman bencana terhadap organisme hidup yang disebabkan oleh substansi biologi. Ini virus, bakteri, parasit, jamur, dan protein. Dan pernah juga di desa kita ini mengalami penyakit pada tanaman, khususnya pada tanaman padi, penggerek batang dan blas, Mas Edi, potong leher, potong leher yang selama ini ada juga, terus wereng, wereng, blas, potong leher. Selanjutnya ancaman kegagalan teknologi.
Yaitu ancaman atau bencana yang disebabkan dengan adanya kegagalan teknologi. Alhamdulillah di Ngadipuro ini nihil, karena kita tidak ada industri, juga tidak ada teknologi yang bisa menyebabkan bencana. Alhamdulillah di desa Ngadipuro tidak ada. Ancaman lingkungan, bencana lingkungan ini adalah bencana yang terjadi di mana kelestarian alam ini tidak terjaga atau terpelihara dengan baik. Kita yang jelas di sini, alhamdulillah juga nihil, belum kita mengalaminya. Karena ancaman lingkungan ini ada dua sumber, yaitu ancaman lingkungan alami dan ancaman lingkungan buatan. Ancaman lingkungan buatan pada saat ini kita hanya terkena dampak dari hal itu. Cuman alhamdulillahnya warga kita saat ini dulu Mas Ran, dulu saat kecil saya sering mandi di Sungai Bengawan Solo. Bahkan untuk air minum, air untuk konsumsi warga ini juga ngambilnya dari Sungai Bengawan Solo. Tapi pada saat ini kita sudah tidak pernah mandi di Sungai Bengawan Solo. Juga air yang kita konsumsi juga air dari sumur bawah tanah atau air bawah tanah, atau yang saat ini juga ada di desa kita PDAM. Selanjutnya ancaman sosial. Ancaman sosial atau bencana sosial ini adalah bencana ancaman berupa isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ketidakadilan yang akhirnya memicu konflik horizontal maupun konflik vertikal. Jadi yang selama ini yang ada di desa Ngadipuro adalah perkelahian antar desa. Karena nuwun sewu, desa Ngadipuro khususnya dusun Jepuro ini adalah menjadi pintu masuk bagi warga desa Kalisari dusun Mojo Pencol. Satu-satunya akses adalah lewat dusun Jepuro. Manakala ada ketersinggungan atau ada yang memicu, biasanya menjadi konflik atau perkelahian antar desa. Alhamdulillah sejak pergantian kepala desa yang baru ini, alhamdulillah kita ada menjaga hubungan baik. Alhamdulillah semenjak kepala desa yang baru Kalisari ini, kita tidak ada warga kita yang mengadakan perkelahian antar desa. Kalau dulu hampir tiap tahun Mas Man, pekoro knalpot di blayer jadi gelut, sepeda rondok banter jadi gelut. Pernah desa kita dusun Jepuro dan dusun Mojo Pencol ini dipasangi waktu di bidang, disekat pakai batu kumbung besar-besar itu. Ini jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ini jenis ancaman-ancaman yang sering jadi di desa Ngadipuro khususnya banjir, mudah-mudahan ke depan tidak ada, amin. Selanjutnya, nah ini sejarah kejadian bencana di desa Ngadipuro. Bencana ini pengalaman pribadi Mas Fran, pengalaman pribadi. Berinformasi adalah pengalaman pribadi yang saya alami pada saat itu. Tahun 92 ini banjir akibat putusnya tanggul Bengawan Solo yang ada di desa Campurjo atau di dusun Ketapang pada saat. Nah ini otomatis sebelum ini dusun Jepuro dan dusun Klewer tetap sudah kebanjiran. Cuman ini tidak karena terbiasa, jadi kita tidak tulis di akibat dan dampak bencana. Yang dampak yang kita rasakan adalah di dusun Kandangan dan di dusun Ngulek. Karena manakala
ada tanggul Bengawan Solo yang putus, ya, otomatis yang ada di luar Bengawan Solo cepat surutnya, airnya mengalir ke daerah yang ini, ya, di dalam Bengawan Solo, di dalam tanggul Bengawan Solo ini. Jadi itu, jadi ini tahun 92, ya, 2 dusun kita tergenang. Otomatis kalau dusun Ngulek dan dusun Kandangan tergenang, otomatis seluruh jalan tidak bisa dilewati. Seluruh jalan yang ada di dua dusun otomatis tidak bisa dilalui. Selanjutnya pada tahun 94, tepatnya bulan April tanggal 10, harinya kalau nggak salah Legi. Kejadiannya sekitar jam 9, 9 pagi. Ini seperti biasa, 2 dusun sudah tergenang, dusun Jepuro dan dusun Klewer sudah tergenang beberapa waktu. Pada saat itu lama, berminggu-minggu, karena nuwun sewu, kita ngandil di tanggul Bengawan Solo ini kurang lebih bertahan sudah 1 minggu. Dari atas hujan, diudari. Dari atas hujan, pada saat kita ngangkut naruh tanah yang untuk yang dimasukkan di sak itu, kita pijak di tepi di bibir tanggul itu sudah sekian rata-rata. Jadi ambles kaki kita. Nah, tepatnya itu jam 10, tanggal 10 April 94 jam 9 pagi, tanggul yang ada di Desa Ngadipuro di dusun Kandangan ini putus, yang mengakibatkan 87 unit rumah warga di dusun Kandangan hilang dan 18 unit rumah rusak berat. Jadi totalnya adalah 105 rumah warga kami yang ada di dusun Kandangan. Ini tidak bisa ditempati dan seperti saya sebenarnya ada dokumentasinya pada saat itu, cuman ketinggalan di Kalimantan. Betul. Saya setelah 94 langsung minggat ke Kalimantan, Mas. Sampai 97 saya pulang kembali ke Ngadipuro. Jadi untuk proses pada saat itu sampai rumah yang saat ini yang bantuan ini masih ada yang berdiri saat ini. Rumah bantuan sebanyak 105 itu ada yang saat ini masih berdiri. Ini saksi hidup, dan ada bangunan yang saat ini tinggal tiangnya, tembok itu. Ini tidak saya foto kemarin, lupa. Ada yang rumahnya Mbak Diani. Ini masih ada sampai hari ini, masih ada. Jadi bangunannya masih berdiri, temboknya hilang semua, tinggal kerangka di tiang-tiang itu. Itu dahsyatnya banjir 94 yang terjadi di Desa Ngadipuro. Lanjut Mbaknya. Selanjutnya tahun 2007 akhir menjelang awal tahun 2008, banjir menggenangi 2 dusun. Kejadian bencana banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo akibat dan dampak bencana mengakibatkan 2 dusun, yaitu dusun Jepuro dan dusun Klewer tergenang, dan 70 hektar tanaman padi yang siap panen pada saat itu terendam air sehingga menyebabkan gagal panen. Tahun 2007 akhir menjelang tahun 2008. Selanjutnya 2011 2012. Kalau saya tahun 2011 tahun 2012 ini berarti di tahun 2011 akhir
menjelang tahun 2012. Ini sama, nggih, banjir akibat luapan Bengawan Solo mengakibatkan 2 dusun, nggih, Jepuro dan dusun Klewer tergenang. Sebagian rumah warga tenggelam, merusak jalan lingkungan yang pada saat itu baru dibangun, nggih, dari dana PPIP, nggih, sekitar 175 juta. 1 minggu selesai 1 minggu kebanjiran, nggih, jadi melongkok semua dan merendam, menenggelamkan 70 hektar tanaman padi usia 45 hari sehingga menyebabkan gagal panen. Selanjutnya tahun 2013 dan tahun 2016, meskipun di tahun 2014-15 juga ada, cuman potensinya sangat kecil, tidak besar. Oke, 2013 ini juga mengendangi 2 dusun Jepuro dan dusun Klewer. Selanjutnya 2017 akhir menjelang 2018, awal 2018, mengakibatkan 2 dusun Jepuro dan dusun Klewer tergenang. Beberapa rumah kemasukan air sedalam atau antara 30 sampai 70 cm. Yang dulu kita pernah itu Mas, pernah ke rumahnya Ibu Miatun itu ya, dan merupakan banjir terlama dengan durasi waktu hampir 2 bulan. Oke, belum mire teko mana, saya jadi hampir 2 bulan ini banjir terlama. Nah, pemeringkatan ancaman, ragam ancaman, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, kemungkinan terjadi sangat kecil, kemungkinan terjadi. Perkiraan dampak juga tidak parah. Untuk banjir, banjir. Tadi sebenarnya saya ini mau naruh angka 4, ini kok kira-kira kok kayak ngaluk, Mas. Pasti terjadi, ya pasti terjadi, berarti kan kode baik dungo gitu. Tapi tak kayak sangat mungkin terjadi, kok ratek pantes. Akhirnya ya itu tadi, ini setiap tahun, manakala apa curah hujan di daerah hulu ini tinggi, ditambah lagi air di daerah hilir, air sungai Bengawan Solo, air laut, karena sungai Bengawan Solo ini akhirnya ada di laut. Itu kalau airnya pasang, insya Allah itu tetap memicu terjadinya banjir. Dan mudah-mudahan saja ini pada tahun ini nampaknya berita ini dipenuhi dengan berita banjir. Mudah-mudahan saja di Desa Ngadipuro dan sekitarnya ini tidak terjadi banjir untuk tahun ini. Ini selanjutnya, perkiraan dampak sangat parah kalau memang sudah terjadi banjir. Seperti apa yang tadi kami sampaikan, menjelang panen, padi tenggelam. Itu dampak sudah terlalu besar, sangat parah. Selanjutnya ancaman bencana, epidemi penyakit pada tanaman atau hewan, ini sangat mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi dengan perkiraan dampak agak parah. Kecelakaan transportasi, industri dan lain-lain, ini sangat kecil kemungkinan terjadi, dan perkiraan dampak tidak parah. Kebakaran hutan, penggundulan hutan, sangat kecil kemungkinan terjadi juga, perkiraan dampaknya tidak parah. Selanjutnya konflik atau terorisme, kemungkinan kecil terjadi,
dan mudah-mudahan ini tidak terjadi. Amin. Selanjutnya karakteristik ancaman. Ancaman hidrometeorologi bencana banjir yang ada di Desa Ngadipuro. Karakter asal penyebab adalah luapan air Sungai Bengawan Solo. Faktor perusak, derasnya aliran air pada saat air masuk maupun air keluar. Tanda peringatan, tinggi muka air, intensitas curah hujan yang sangat tinggi di daerah hulu serta dipengaruhi serta dipengaruhi air laut pasang di daerah hilir atau diperparah serta diperparah air laut pasang di daerah hilir. Selawaktu antara 1 sampai 2 hari. Selawaktu ini adalah lama waktu antara tanda-tanda dengan datangnya ancaman bencana, karena sifatnya tidak halus, tidak spontan kalau Sungai Bengawan Solo ini. Lain kalau dengan banjir bandang, hujan deras, kemudian banjir bandang datangnya cepat. Selanjutnya kecepatan hadir antara 1 sampai 2 hari. Periode masa atau siklus ancaman bencana 1 tahun sekali. Jarang 1 tahun ini sampai 2 atau 3 kali, jarang. Paling itu tadi, jadi di akhir tahun menjelang awal tahun. Selanjutnya frekuensi 1 kali. Durasi ini lama setiap kejadian ancaman bencana 1 sampai 2 minggu. Yang terlama adalah banjir tahun 2017-2018, hampir 2 bulan. Intensitas yang kekuatan ancaman luas daerah yang diperkirakan terkena ancaman adalah 2 dusun, yaitu dusun Jepuro dan dusun Plewer. Posisi, jarak sumber ancaman bencana dengan pemukiman penduduk dan aset-aset penting lainnya. Ini 1 sampai 5 meter. Lanjut Mbaknya. Lanjut. Terima kasih. Ini paparan dari kami. Jadi mari bersama-sama mewujudkan masyarakat Tuban yang tangguh bencana demi masa depan yang lebih baik. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi Mas Pran, kami ini dididik bukan orang pandai bicara. Kita orang dididik ini pandai bekerja. Jadi kita bukan pandai ngomong tok, orang pinter mergawe, tapi kita ini insya Allah pinter mergawe senajan orang pinter ngomong. Itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.